Jadi ojol tuh ada aja cobaannya. Udah panas-panas narik, masih aja ketemu orang yang sen kanan belok kiri. Hei tolong Anda, tolong kalau sen kanannya belok kanan, gak usah improve. Hei, ngeselin banget. Yaudah langsung aja. Halo Sobat Dobar, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Balik lagi barengan Jack, dan kali ini aku bakal bawain film asal Jepang, tapi bukan JAM. Kembali lagi bersama Jack yang kali ini bakal membawakan film asal Jepang yang berjudul A Janitor yang dirilis di tahun 2021. Film ini menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran yang menyamar menjadi tukang pel alias petugas kebersihan di sekolah demi melindungi anak bosnya. Dia adalah Fukami, seorang anak kecil yang dibesarkan oleh bos Yakuza yang bernama Mashima. Fukami dilatih menjadi seorang asasin yang sangat dipercaya oleh Mashima. Namun konflik antar Yakuza membuat hubungan mereka menjadi rumit. Penasaran seperti apakah kelanjutannya? So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar, dan inilah A Janitor. Film dibuka dengan memperkenalkan karakter utama film yang bernama Fukami. Sewaktu kecil, ayahnya meninggal dibunuh oleh orang misterius. Sejak saat itu, Fukami menjadi seorang yatim piatu. Pada hari yang sama, saat ayahnya meninggal, seorang bernama Mashima memutuskan untuk mengasuh Fukami. Mashima mengaku sebagai sahabat dari ayah Fukami. Ketika beranjak dewasa, Fukami bekerja sebagai seorang petugas kebersihan di sekolah. Namun dia tidak begitu dihargai oleh para murid. Di sisi lain, ada siswi bernama Yui yang pemurung dan pendiam. Dia adalah putri sematawayang dari Mashima, dan Fukami ditugaskan untuk melindunginya. Meskipun Yui tidak sadar kalau ada orang yang diutus hanya untuk melindunginya. Sebenarnya Yui bukan tidak memiliki satu teman pun. Dia hanya tidak mudah akrab dengan orang lain. Yui sebetulnya punya teman baik yang sering membawakannya makanan yang bernama Hasegawa. Di sekolah itu ada banyak berandalan dan jamet. Misalnya siswa yang bernama Samidi ini. Dia sering melawan dan bahkan merendahkan gurunya sendiri. Hari itu Fukami yang sedang ngepel lantai mencoba menghentikan kebejatan Samidi dengan membuat suara berisik. Hal itu memancing Samidi dan kroconya. Hiro. Samidi pun menghajar Fukami begitu saja. Namun Fukami sama sekali tidak melawan. Begitulah Fukami sehari-hari. Dia harus sabar menghadapi para jamet sekolahan itu. Lalu ketika bel pulang berdering, dia akan memastikan Yui keluar dari gerbang dengan aman. Beralih ke kehidupan Yui, dia terlihat tidak bahagia semenjak ibunya meninggal. Terlebih lagi, hubungannya dengan sang ayah tidak begitu dekat. Mashima jarang berada di rumah, sehingga Yui selalu merasa kesepian di rumah megahnya itu. Kemudian kita diperkenalkan dengan sisi lain dari Fukami yang ternyata adalah pembunuh bayaran. Dia bekerja untuk klan Yakuza yang dipimpin oleh Mashima. Dia biasa bergerak di malam hari untuk menghabisi targetnya. Suatu malam setelah berhasil menuntaskan misi, tiba-tiba Fukami didatangi oleh pembunuh bayaran lain yang ditugaskan untuk membunuhnya. Namun setelah mengkonfirmasi kepada bosnya, pembunuh itu mengurungkan niatnya, kemudian pergi begitu saja. Setelah itu, Fukami langsung melapor kepada Mashima. Fukami hanya membungkuk. Dia tidak mengatakan apapun. Mashima mengatakan kalau Fukami seharusnya bisa lebih aktif berbicara. Terlebih lagi, anak angkatnya itu masih jomblo hingga sekarang. Setelah menasihati Fukami, Mashima menanyakan kabar Yui di sekolah. Fukami mengatakan kalau Yui baik-baik saja. Ketika Fukami sudah pulang, Mashima kedatangan tamu dari klan lain yang masih satu aliansi dengan dia. Mereka adalah Bowo Alpelibe dan anak buahnya, yaitu Sami. Baru datang, Bowo sudah marah-marah kepada Mashima karena kesepakatan bisnis di antara mereka tidak sesuai dengan yang diharapkan. Terlebih lagi, Mashima terkesan meremehkan si Bowo. Alhasil, dia berniat untuk membunuh Mashima. Dan dia berpikir kalau orang yang tepat untuk dimanfaatkan adalah Fukami. Bowo tahu rahasia gelap Mashima yang bisa membuat Fukami marah besar.
Keesokan harinya, saat Fukami sedang berjalan di lingkungan sekolah, si Gondrong Samidi kembali mengganggunya. Lagi-lagi, Fukami terlihat sangat slow. Dia tidak melakukan apapun sama sekali. Tak lama kemudian, Samiun datang dan menjambak rambut Gondrong Samidi. Tanpa basa-basi, dia meminta Fukami untuk menghadap ke Bowo. Fukami pun mengiyakan. Sesampainya di bar milik Bowo Alpelibe, Fukami langsung dicecar oleh fakta menyakitkan. Bowo akhirnya mengungkapkan rahasia terkelam yang dimiliki Mashima, yaitu menjadi dalam pembunuhan ayah Fukami. Selain itu, Bowo juga mengatakan kalau ayah Fukami adalah bos Yakuza generasi keempat, yang kemudian direbut oleh Mashima. Fukami yang mendengar hal tersebut pun marah kepada Bowo, karena dia baru mengatakannya saat itu. Kemudian Bowo kembali mengompori Fukami yang sudah naik pitam itu. Bowo menyarankan agar Fukami balas dendam. Selama ini Fukami hidup sebagai suruhan Mashima, tapi hidupnya sama sekali tidak makmur. Bahkan dia disuruh menyamar menjadi tukang pel sekolah, padahal seharusnya Fukami sudah memimpin klan Yakuza saat ini. Mashimaみたいに訓練されて Setelah mendengar semua itu, Fukami langsung pulang untuk merenungkan dan mencerna informasi yang membagongkan itu. Di sisi lain, Bowo juga punya niat untuk mengadu domba Fukami dengan Honda. Dia adalah anak yang lahir dari wanita simpanannya Mashima, dan sampai saat ini tidak dianggap anak oleh Mashima. Di perjalanan pulang, Fukami mengenang masa-masa ketika ayahnya masih hidup. Saat itu, Fukami sedang diajarin naik sepeda oleh ayahnya. Tapi tiba-tiba, ayahnya ditembak dan mati di tempat. Kaget. Setelah itu, Fukami langsung kembali ke markas untuk menyelesaikan masalah pribadinya. Tetapi, dia harus berhadapan dengan para pengawal terlebih dahulu. Dalam sekejap, Fukami mampu melumpuhkan para pengawal yang berjaga di depan pintu ruangan Mashima. Fukami pun berhasil menerobos masuk ke dalam. Di sana Mashima sedang tertidur di kursinya, tetapi juga menyediakan pistol untuk bersiap jikalau ada musuh menyelinap diam-diam. Tanpa banyak cincong, Fukami langsung bertanya apakah Mashima benar-benar membunuh ayahnya. Mashima tidak punya pilihan selain mengakuinya. Bagaimanapun, Fukami kini sudah seperti anaknya sendiri. Mashima bahkan menyerahkan pistolnya kepada Fukami agar anak angkatnya itu bisa membunuhnya. Fukami dipersilakan untuk membunuhnya, asalkan dia tetap mau menjaga Yui. Karena menjadi anak Yakuza pasti akan selalu dalam bahaya. Namun Fukami tak kuasa menarik pelatuk dan menembak ayah angkatnya itu. Mashima pun memaksanya untuk berani. Dan tiba-tiba tembakan itu ternyata berasal dari pistol Samiun yang ujuk-ujuk sudah berada di sana. Melihat itu, Fukami tiba-tiba kalap dan menembaki Samiun berkali-kali. Setelah itu, Fukami langsung menghampiri Mashima yang sudah sekarat. Di akhir hayatnya, Mashima menyebutkan nama Yui berkali-kali. Fukami pun menangis. Karena tak sanggup melihat Mashima kesakitan, Fukami pun menembak jantung Mashima agar ayah angkatnya itu tidak lagi merasakan sakit. Di sisi lain, Bowo Alpelibe menculik salah satu aliansi Mashima untuk bergabung dengannya. Dia adalah Suzuki. Namun Bowo masih butuh dukungan lagi untuk memperkuat peralihan kekuasaan. Dia butuh dukungan dari Honda, anak laki-laki Mashima. Cecunguk Bowo pun langsung menculik Honda. Namun meskipun terlihat pelongo-pelongo, sebenarnya Honda adalah orang yang sangat kejam. Bowo pun langsung panik setelah melihat itu. Dia selama ini mengira Honda hanyalah bapak-bapak buncit biasa, tapi ternyata dia salah besar. Kemudian Bowo langsung mengajak Honda bekerja sama dengannya. Namun Honda tidak berpikiran sama. Dia malah menyuruh Suzuki untuk membunuh Bowo di depannya. Bowo lagi-lagi seenaknya meremehkan orang lain. Bukannya mengalah, dia malah sengaja menempelkan jidatnya ke pistol yang dipegang Suzuki. Suzuki yang kelemar-kelemar itu pun tidak berani menembak. Namun Honda terus mempengaruhinya. Alhasil,
Keesokan harinya, Honda bersama Suzuki dan seorang pembunuh bayaran bernama Paijo mengamati sekolah Yui dari kejauhan. Honda berniat untuk menculik Yui agar bisa memancing Fukami keluar dari sarangnya. Hal itu dia lakukan untuk mendapatkan informasi dari Yui dan Fukami mengenai kunci berangkas Mashima. Di berangkas itu tersimpan dokumen penting yang harus dia ambil sebelum menguasai klan. Di titik ini, Honda tidak lagi peduli soal keluarga. Meskipun Yui adalah adiknya, dia akan tetap menculik dan membunuhnya. Lagi pula, selama ini dia tidak pernah dianggap anak oleh Mashima. Kemudian Honda menyuruh Paijo untuk mencari pembunuh bayaran lagi agar bisa melumpuhkan Fukami. Paijo yang tidak tahu kekuatan Fukami sesungguhnya merasa mampu bertindak sendiri. Namun Honda tetap ingin Paijo mencari bantuan. Suzuki pun langsung menelepon para pembunuh bayaran paling kompeten dari berbagai kalangan. Ada yang pemulung, petinju, sampai yang menyamar menjadi murid sekolah. Honda pun menyuruh Suzuki untuk menghubungi satu pembunuh lagi. Namanya Minami. Dia adalah pembunuh yang sulit dideteksi karena penampilannya yang culun. Konon Minami sangat-sangat kejam. Namun sebelum Minami membunuhnya, Fukami sudah lebih dulu menemui pembunuh itu. Dan setelah itu, Fukami langsung melucuti senjata Minami karena dia sudah menduga kalau hari itu akan ada pertumpahan darah di sekolah. Sementara itu, para asasin suruhan Honda pun langsung mendatangi sekolah hari itu juga. Kebetulan sekolah sedang sepi, hanya siswa tertentu saja yang datang ke sekolah. Pembunuh bayaran yang pertama kali menemukan Yui adalah Upin Ipin. Mereka juga berhasil melumpuhkan Hasegawa dengan satu pukulan. Secara mengejutkan, Hasegawa berhasil mengajar si Upin sampai bonyong. Dia pun langsung membawa Yui pergi dari situ. Namun di depan pintu keluar sekolah, mereka sudah dihadang oleh Paijo dan Hasegawa pun kembali dihajar. Setelah Hasegawa tumbang, Paijo pun langsung membawa Yui. Namun Upin dan Ipin tidak terima dengan hal itu. Mereka mengklaim kalau Yui adalah bagian dari mereka, karena mereka lah yang menemukannya terlebih dahulu. Paijo tampak tidak menghiraukan dua bocah itu, tetapi dua cecunguk itu malah mencari gara-gara. Paijo hanya butuh waktu beberapa detik untuk mengajar mereka. Di sisi lain, Hasegawa menyuruh Yui untuk melarikan diri. Namun Yui tidak tega meninggalkan Hasegawa sendirian. Paijo yang melihat hal itu pun langsung membunuh Hasegawa. Namun setelah itu, dan orang yang menembak Paijo adalah Fukami. Fukami langsung membawa Yui pergi dari situ. Tetapi dia malah diteror si Mbah Sniper. Mbah Sniper merupakan salah satu pembunuh yang disewa Honda. Fukami terkena tembakan di lengannya, tetapi dia berhasil bersembunyi. Di sisi lain, Honda dan Suzuki mengawasi kinerja para asasin itu dari jauh. Sementara itu, Paijo ternyata belum tewas. Dia terbangun dari pingsannya sambil memegangi dadanya yang tertembak. Tetapi beruntung, dia menggunakan baju anti peluru. Kini sekolah itu benar-benar menjadi medan tempur bagi para pembunuh. Mereka saling berebut mendapatkan Yui. Di tengah-tengah itu, Yui masih bingung kenapa ada banyak orang yang ingin menculiknya. Fukami ingin menjelaskannya dengan benar, tetapi serangan lagi-lagi datang dan kali ini dari duo serigala. Pertempuran antara Fukami dan duo serigala pun tak terhindarkan. Mereka menjadikan perpustakaan sebagai medan perangnya. Setelah jual beli tembakan dengan sengit, Fukami menggunakan akalnya untuk melumpuhkan salah satu dari duo serigala itu. Tak terima partnernya mati, si pirang pun memutuskan untuk keluar dari persembunyian dan menyerang Fukami tanpa ragu.
Meskipun kewalahan, Fukami berhasil membunuh gadis itu. Di sisi lain, Samidi terkejut mendapati dua kroconya sudah mati di WC. Itu adalah perbuatan Minami. Samidi pun kocar-kacir. Namun guru yang sebelumnya sering dia bully justru berusaha menenangkannya. Setelah itu, pembunuh lain datang ke sekolah itu. Kali ini Komeng dan Adul. Dua om-om kekar ini sudah berkeliling sekolah tapi belum kunjung menemukan Yui. Mereka malah asyik memainkan piano di gedung teater. Ketika mereka sedang asyik memencet-mencet tuts piano, Samidi dan gurunya merangkak keluar dari persembunyian. Namun mereka ketahuan. Akhirnya mereka berempat kejar-kejaran. Sementara itu, Yui sudah frustasi dengan semua hal yang dia alami hari itu. Dia nekat ingin keluar dari persembunyian. Tidak peduli apa yang akan terjadi. Namun Fukami menahannya. Dia mengatakan kalau ayahnya Yui ingin dia menjaganya. Itu adalah wasiat sebelum dia meninggal. Mendengar bahwa ayahnya sudah meninggal, Yui terkejut. Namun sebelum dia sempat bertanya soal kematian ayahnya, Komeng dan Adul sudah lebih dulu masuk ke ruangan mereka. Komeng langsung berjalan mendekati Yui untuk mengambilnya. Tetapi Fukami tidak mungkin tinggal diam. Dia menghajar si Komeng walaupun luka di tubuhnya cukup parah. Setelah berhasil membunuh dua orang suruhan Honda itu, Fukami mulai terhuyung. Yui pun berusaha membantunya berjalan. Namun ketika sudah berada di luar ruangan, Fukami kembali harus berhadapan dengan Paijo yang belum mati itu. Bisa dibilang pertarungan ini tidak seimbang karena Fukami benar-benar sudah tidak berdaya dengan luka di sekujur tubuhnya. Namun dia masih bisa bertahan dari serangan si Paijo. Sementara itu, Honda yang sudah tidak sabar memilih untuk masuk ke dalam sekolah. Namun dia dicegat oleh Simbah yang menagih bayaran kepada Honda. Karena kinerjanya tidak terlalu bagus, Honda enggan membayar. Simbah pun mengomel dan memarahi Honda. Oleh karena itu, Honda pun membunuh Simbah sekaligus Suzuki yang banyak bacot. Selain itu, Honda juga membunuh para saksi pembunuhan seperti Samidi dan gurunya. Tidak cukup dengan itu, Honda juga membunuh Paijo yang masih belum bisa membunuh Fukami. Setelah itu, Honda langsung mendekati Yui yang sedang ketakutan. Dia menyalahkan Yui karena Mashima terlalu menyayanginya. Sementara Honda malah dibuang sayang. Kemudian Honda menyeret Yui untuk menyaksikan kematian Fukami. Namun tiba-tiba Honda pun modar di tempat. Sementara itu, Fukami mengalami luka yang sangat parah. Yui tidak tega untuk melihatnya dan langsung membantunya untuk berdiri. Namun saat mereka hendak keluar, Fukami malah mengaku kalau dialah yang membunuh Mashima. Fukami memberikan pistolnya kepada Yui. Dia ingin Yui mengakhiri lingkaran setan itu. Namun Yui tidak mau. Dia bukanlah seorang pembunuh. Lagi pula, Fukami sudah melindunginya sampai sejauh ini. Yui mengajak Fukami untuk hidup bersamanya, tetapi Fukami menolak. Dia ingin mereka berdua hidup masing-masing dengan perannya masing-masing. Yui sebagai anak sekolah dan Fukami sebagai tukang pel yang ternyata asasin yang harusnya menjadi penerus klan Yakuza ayahnya. Di akhir film, Fukami tetap menjadi petugas kebersihan sekolah dan Yui tetap menjadi murid di sana. Mereka berdua berteman baik, tetapi menjalankan kehidupan mereka masing-masing dan film pun selesai. Pesan moral dari film ini adalah jangan bermain-main dengan senjata api. Teman-teman, kalau misal Sobat Nobar tidak mempunyai lisensi legal, lebih baik tidak usah bermain senjata api. Lebih baik bermain lato-lato saja. Segitu dulu buat kali ini. Jack mewakili orang-orang yang suka upgrade sendal di masjid mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan kamsia.